Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Di sini kita akan membahas kisah-kisah misteri, penuh pelajaran dan makna tersembunyi di baliknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di sebuah pasar tradisional di kaki gunung wilayah Jawa Tengah, ada seorang juragan sayur yang sangat terkenal. Namanya Pak Wiryo, seorang laki-laki berusia 42 tahun, dikenal sebagai pedagang sayur paling sukses di pasar rezeki. Setiap pagi, lapaknya selalu dikerubungi pembeli, bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Ia menjual berbagai macam sayuran segar, dengan harga bersaing namun kualitas terbaik. Tidak seperti pedagang lain yang sering mengeluh sepi pembeli, lapak Pak Wiryo justru ramai tak henti. Orang-orang bahkan rela mengantre panjang hanya untuk mendapatkan dagangannya. Banyak pedagang lain yang heran, iri, bahkan ada yang curiga. Bagaimana bisa, dagangan yang sama, di pasar yang sama, bisa memiliki nasib yang begitu berbeda? 2 tahun sebelumnya, Pak Wiryo adalah pedagang biasa. Dagangannya sering tidak habis, ia pulang dengan sisa banyak. Ia dikenal ramah, jujur, tapi dagangannya tetap tidak laku. Anak istrinya mulai mengeluh soal kebutuhan yang tak terpenuhi. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria tua di pasar yang tak pernah dilihatnya sebelumnya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan membawa tas kain yang baunya menyengat kemenyan. Orang-orang memanggilnya Mbah Sura. Kalau kamu pengen daganganmu laris, coba aja datang ke Gunung Kawi. Bawa ayam bekakak, bunga 7 rupa, sama kemenyan. Tapi ingat ya, rezeki gede itu nggak gratis, ujar Mbah Sura pelan, sebelum tiba-tiba lenyap di tengah keramaian pasar. Beberapa malam setelah pertemuannya dengan Mbah Sura, Pak Wiryo diam-diam berangkat ke Gunung Kawi. Ia tak bilang siapa-siapa, bahkan istrinya pun tidak tahu. Malam itu ia membawa sesaji seperti yang dipesan, seekor ayam bekakak yang masih segar, bunga 7 rupa yang dibungkus kain putih, dan sebungkus kemenyan wangi. Semua petunjuk sudah ditulis tangan oleh Mbah Sura, di selembar kertas lusuh. Datang tengah malam. Cari batu besar berbentuk seperti kursi. Bakar kemenyan di depannya. Sembelih ayam bekakak tepat di atas batu itu. Biarkan darahnya meresap. Setelah itu, baca mantra ini 3 kali, jangan keliru. Pak Wiryo menurut. Ia naik ke lereng gunung saat malam mulai sunyi. Angin berdesir pelan, dan udara dingin menusuk tulang. Saat sampai di tempat yang disebutkan, ia mulai menata sesaji di atas batu keramat. Dupa dinyalakan. Bau kemenyan langsung menyelimuti sekeliling. Ayam disembelih, darahnya mengalir membasahi batu. Lalu ia membaca mantra perlahan. Tangannya sempat gemetar, tapi suaranya tetap ia paksakan keluar. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Suaranya seperti bisikan banyak mulut yang tak terlihat. Kabut turun mendadak, tebal dan dingin. Dari dalam kabut itu, muncul sesosok makhluk tinggi berjubah hitam. Wajahnya tak jelas, tapi matanya, 2 titik merah terang, menyala menembus kabut. Makhluk itu tak mengucap sepatah kata pun. Hanya berdiri, menatap Pak Wiryo lekat-lekat. Saat Pak Wiryo menyebut keinginannya, ingin kaya, dagangannya laris, pelanggan tak putus-putus, makhluk itu perlahan mengangguk. Lalu terdengar suara berat, bukan dari mulut makhluk itu, tapi menggema langsung di dalam kepala Pak Wiryo. Tumbal harus diberikan. Orang terdekatmu akan kami ganggu sampai mati perlahan. Pak Wiryo diam. Tangannya dingin, kakinya lemas. Tapi di dalam hatinya, rasa takut itu seperti ditelan oleh bayangan besar bernama ambisi. Ia sudah terlalu lama miskin. Ia sudah terlalu lama dilirik sebelah mata. Dengan suara lirih, tapi pasti, ia mengangguk. Sejak malam di Gunung Kawi itu, hidup Pak Wiryo berubah drastis. Dagangannya mendadak laris manis setiap hari. Pembeli datang silih berganti, sampai-sampai antrean di depan lapaknya seperti ular. Bahkan orang yang biasanya nggak terlalu suka sayur, ikut-ikutan belanja. Suasana pasar jadi lain. Pedagang lain mulai heran, bahkan ada yang mulai curiga. Aneh ya, padahal harga kita sama, tapi pembeli kayak nggak ngelirik lapak kita. Keluh Bu Ratmi, pedagang bayam, sambil melipat tangannya di dada. Iya, kayak ada yang narik mereka langsung ke lapaknya Pak Wiryo, tambah Pak Joko, yang tiap hari jualan wortel di lapak sebelah. Bisik-bisik soal Pak Wiryo pakai penglaris mulai terdengar di antara para pedagang. Tapi ya gitu, semuanya cuma ngomong di belakang.
Gak ada satupun yang berani membuktikan, apalagi menuduh langsung. Soalnya, setiap kali Pak Wiryo lewat, senyum dia tetap ramah, tapi matanya, entah kenapa terasa beda. 3 bulan pertama semuanya berjalan lancar. Dagangan Pak Wiryo makin hari makin laku. Uangnya banyak, rumah makin bagus, bahkan bisa beli motor baru. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Suatu pagi, kabar duka datang dari desanya. Adik perempuannya yang selama ini tinggal serumah tiba-tiba jatuh sakit. Badannya kurus kering dalam hitungan hari, seperti ada yang menggerogoti dari dalam. Dibawa ke dokter, hasilnya nihil, nggak ada penyakit yang jelas. Yang bikin merinding, tiap malam adiknya mengigau. Matanya kosong, suaranya gemetar. Dia datang lagi, tiap malam dia duduk di dada aku, matanya merah, tangannya panjang banget, begitu katanya berulang-ulang. Beberapa hari kemudian, adik Pak Wiryo menghembuskan napas terakhir. Wajahnya pucat, tubuhnya seperti tinggal tulang. Pak Wiryo sedih, tentu. Tapi entah kenapa, kesedihan itu cepat berlalu. Pembeli tetap saja berdatangan, bahkan makin banyak. Lapaknya makin ramai, uang terus mengalir. Di dalam hatinya, ada sesal. Tapi ada juga rasa pasrah, seolah semuanya sudah terlanjur. Ia tahu itu bagian dari konsekuensi, dan tanpa sadar, ia mulai terbiasa. 6 bulan berlalu, dan kali ini giliran keponakannya yang kena. Gadis remaja itu tinggal serumah dengan Pak Wiryo sejak kecil, anak yatim yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Awalnya cuma terlihat lemas dan sering melamun. Tapi lama-lama mulai aneh, sering bicara sendiri, kadang tertawa atau menangis di pojokan kamar. Beberapa kali dia bilang hal yang sama dengan wajah ketakutan. "Om, ada makhluk berbulu di pojokan kamar." Dia ngintipin aku. Pak Wiryo makin gelisah. Ia tahu ada yang gak beres, tapi terlambat. Suatu malam, gadis itu ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya membiru, mulutnya terbuka lebar seperti habis berteriak. Mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tetangga heboh, sebagian bilang dia kerasukan. Tapi Pak Wiryo tahu betul, itu bukan sekadar gangguan biasa. Dengan hati kacau, ia kembali naik ke Gunung Kawi. Sesajen dibawa lagi. Ia berdiri di depan batu keramat yang dulu jadi awal segalanya. Ia memohon, menunduk, bahkan menangis. "Tolong, cukup. Jangan ambil siapa-siapa lagi." Tapi dari dalam kabut, suara berat itu muncul lagi, dingin dan penuh ejekan. "Kau ingin rejeki yang tak habis? Maka nyawa akan terus jadi bayarannya. Berhenti sekarang, dan semuanya lenyap." Tak ada tawar-menawar. Hanya pilihan, lanjut atau berhenti. Pak Wiryo pulang dengan langkah lemas. Kepalanya penuh, hatinya kosong. Tapi pasar menunggu, dan pelanggan tetap datang seperti biasa. Sekarang hidup Pak Wiryo benar-benar berubah. Ia sudah punya 3 kios besar di pasar, masing-masing selalu ramai pembeli. Setiap pagi, mobil pickup penuh sayur datang mengantar stok. Ia mempekerjakan 5 orang pegawai, tapi tetap saja harus turun langsung karena pelanggan terus berdatangan, tak ada habisnya. Uang mengalir deras. Rekeningnya gemuk, dompetnya tebal. Tapi malam hari jadi momok tersendiri. Ia tidur dengan lampu menyala terang dan radio diputar kencang, bukan karena suka, tapi karena tak ingin mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Kadang seperti ada orang berbisik, kadang suara tangisan, kadang suara langkah kaki di lorong. Anaknya mulai sering sakit-sakitan. Badannya panas dingin tanpa sebab. Istrinya pun mulai merasa tak nyaman. "Rumah ini kok sekarang dingin banget ya, Mas? Kayak ada yang ngeliatin dari pojokan. Aku suka dengar suara langkah kaki, padahal kita semua tidur," katanya suatu malam dengan nada cemas. Pak Wiryo cuma diam. Ia tahu istrinya mulai curiga. Tapi yang bisa ia katakan hanya, "Ini semua ujian, sabar aja. Gak apa-apa, nanti juga berlalu." Padahal, di dalam hati, ia sendiri mulai lelah pura-pura kuat. Hari-hari berikutnya, lama-kelamaan pedagang lain di pasar mulai gelisah. Banyak yang merasa ada yang gak beres. Beberapa dari mereka mengeluh melihat bayangan hitam melayang di antara lapak. Tapi anehnya, bayangan itu cuma muncul saat mendekati lapaknya Pak Wiryo. Ada juga yang sering mimpi buruk. Mimpinya sama, berulang-ulang, ada sosok hitam tinggi besar,
matanya merah menyala, berdiri di tengah pasar. Sosok itu tak berkata apa-apa, tapi tatapannya seperti memaksa mereka pergi. Aku mimpi dia berdiri di atas timbangan daganganku. Matanya merah, ngeliatin aku tajam banget. Besoknya, semua daganganku busuk. Gak ada yang beli, cerita Pak Joyo, pedagang tempe, dengan wajah pucat. Pasar rejeki yang dulu ramai dan penuh tawa, pelan-pelan berubah suasananya. Rasanya jadi angker. Udara terasa berat. Beberapa pedagang memilih pindah, tak sanggup lagi berjualan di sana. Tapi yang aneh, meski banyak yang pergi, pembeli justru makin setia ke lapaknya Pak Wiryo. Seolah mereka nggak peduli, atau mungkin memang nggak sadar sedang ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, ketika suasana rumah sedang hening, terjadilah hal yang paling ditakuti Pak Wiryo. Dimas, anak sematawayangnya, tiba-tiba kejang hebat di kamar. Tubuhnya menggigil, matanya terbalik ke atas. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, Dimas muntah darah di lantai. Panik, Pak Wiryo dan istrinya langsung melarikannya ke dokter. Tapi seperti kejadian-kejadian sebelumnya, hasil pemeriksaan nihil. Dokter hanya geleng-geleng kepala. Secara medis, anak bapak sehat. Kami nggak tahu penyebabnya, kata dokter dengan nada bingung. Malam harinya, Dimas kembali menjerit dari kamarnya. Suaranya memecah sunyi, penuh ketakutan. Ayah, tolong. Dia datang lagi. Dia mau bawa aku. Pak Wiryo terbangun, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia masuk ke kamar dan mendapati Dimas duduk gemetar di pojokan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tidak ada makhluk yang terlihat, tapi hawa dingin yang menusuk terasa jelas di seluruh ruangan. Tangis Pak Wiryo pecah. Ia tahu betul, ini saatnya. Tumbal berikutnya adalah anaknya sendiri. Dengan langkah terburu-buru dan napas tak teratur, ia mengambil motor dan melaju ke Gunung Kawi. Tapi kali ini, ia tak membawa sesaji. Tak ada ayam bekakak, tak ada bunga 7 rupa. Yang ia bawa hanya satu benda, sebuah pisau tajam yang ia selipkan di pinggang. Sampai di Batu Keramat, ia berteriak keras di tengah kabut. Aku mau putuskan semuanya. Ambil semua hartaku. Ambil semuanya. Asal jangan anakku. Ia mengeluarkan buntelan kain dari tasnya, isi uang puluhan juta, perhiasan emas, dan kunci kios miliknya. Semua ia lempar ke atas Batu Keramat. Lalu satu persatu ia bakar. Api menyala besar di tengah malam, diiringi bau menyengat dari plastik dan logam yang meleleh. Tiba-tiba, dari balik kabut, makhluk itu muncul. Sosok tinggi berjubah hitam, matanya merah, suaranya berat seperti guruh. Kau pikir bisa lepas begitu saja? Ia tertawa, keras, panjang, menggema di seluruh lereng. Tapi Pak Wiryo tak gentar. Ia menatap makhluk itu sambil menyalakan korek dan terus membakar semua yang ia bawa. Ambil semua ini. Ambil balik semuanya. Aku nggak mau kaya, aku cuma mau anakku selamat, teriaknya dengan air mata bercucuran. Api makin besar, kabut perlahan surut. Suara tawa itu memudar. Udara yang tadinya berat mulai terasa ringan. Lereng Gunung Kawi kembali sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar pelan dari kejauhan. Setelah malam itu di Gunung Kawi, segalanya berubah perlahan. Dagangan Pak Wiryo yang dulu selalu diserbu pembeli, mendadak sepi. Pelanggan mulai berpindah ke lapak-lapak lain yang dulu sempat kosong. Tak ada lagi antrean panjang. Para pegawainya satu persatu pamit, kios-kios besar yang dulu ia banggakan mulai merugi. Dalam beberapa bulan, satu persatu harta yang ia kumpulkan harus dilepas. Ia menjual kios, menjual mobil pick-up, bahkan beberapa perhiasan milik istrinya ikut dijual untuk menutupi utang dan kebutuhan harian. Akhirnya, ia kembali ke awal, berdagang sayur dengan lapak kecil di sudut pasar. Tak banyak pembeli, tapi cukup untuk hidup sehari-hari. Tapi di balik kehilangan itu, ada hal besar yang kembali padanya. Dimas sembuh. Anak itu kembali sehat, ceria, dan mulai bersekolah lagi. Rumah yang dulu dingin dan mencekam kini terasa hangat. Tak ada lagi suara langkah kaki malam-malam, tak ada bayangan hitam di pojokan kamar. Istrinya kembali tersenyum, dan Pak Wiryo pun mulai bisa tertawa kecil lagi. Meskipun hidup mereka sekarang pas-pasan, suasananya jauh lebih tenang.
Pak Wiryo bisa tidur tanpa harus menyalakan lampu terang atau memutar radio keras. Ia merasa lebih ringan, lebih hidup. Kini, di sela-sela aktivitas pasar, Pak Wiryo sering didatangi pedagang muda yang curhat soal dagangannya yang sepi, atau penghasilan yang seret. Dengan tenang dan senyum hangat, ia akan berkata, "Jangan cari jalan pintas buat dapat rezeki. Rezeki sejati itu butuh waktu, kerja keras, dan hati yang bersih. Aku pernah kaya, tapi nggak pernah tenang. Sekarang aku hidup sederhana, tapi bisa tidur nyenyak tiap malam. Itu lebih mahal daripada emas." Pasar pun perlahan kembali seperti dulu. Ramai, penuh tawa, dan tanpa rasa takut. Cerita tentang Pak Wiryo menyebar kemana-mana, bukan lagi sebagai juragan sayur yang kaya mendadak, tapi sebagai pelajaran hidup bagi siapapun yang pernah tergoda cepat kaya lewat jalan gelap.